Halo warga, apa kabar? Nah, gue cuman mau bilang kalau ada warga yang sampai ngomong kirimkan kami kain kapan saja, itu artinya negara sudah telat datang, jauh telat. Dan kalau ini masih nggak bikin pejabat kebangun, ya sudahlah. Entah apa lagi yang bisa rakyat bilang. Pasca bencana Sumatera, bukan bantuan yang datang dari pemerintah. Yang datang itu putus asa. Yang datang itu kalimat pedih. Kirimkan kami kain kapan. Warga di sana masih banyak yang belum menerima satupun bantuan logistik dari pemerintah. Makanan menipis, akses terputus total. Kalimat yang tidak seharusnya keluar di negara sebesar ini. Gue juga nggak habis pikir sama satu hal, bencana sebesar ini di Sumatera sana sudah jalan berhari-hari, sudah memakan ribuan korban, pemerintah cuma nyiapin 500 miliar. 500 miliar buat skala bencana sebesar ini. Itu cuma kayak ngelempar koin ke jurang, ya udah dilempar habis. Dan publik langsung ngebandingin program makan bergizi gratis. Ya oke, niatnya baik, ngabisin 1,2 triliun per hari. Per hari ya, sedangkan untuk bencana yang makan korban, hancurin rumah, putusin jalan, bikin warga makan lauk air mata, makan seadanya, cuman 500 miliar. Makanya kritik di mana-mana muncul, di lapangan logistik seret, hunian sementara minim, jalan putus, evakuasi lambat, pemulihan infrastruktur jangan ditanya, masih mimpi. Saking lambatnya respon, muncul gerakan warga bantu warga. Dan jujur, ini hal paling heroik sekaligus paling menyedihkan yang bisa terjadi. Rakyat turun tangan karena negara telat. Dan yang bikin kita panas, meski sudah bencana sudah memakan banyak korban, pemerintah tetap enggan naikin status jadi bencana nasional dan bilang kondisi sudah membaik. Sudah membaik di mana? Di lapangan atau di laporan? Fakta-fakta yang kebaca publik begini. Warga masih minta bantuan dasar. Banyak desa belum tersentuh. Akses darat banyak yang putus. Korban makin banyak. Harga logistik melonjak. Evakuasi lambat. Jadi wajar kalau publik kesel dan bertanya, bencana sebesar ini kok kayak ditangani pakai mod hemat. Ini bukan soal politik, ini bukan soal siapapun, ini murni soal nyawa, soal prioritas, soal kecepatan bertindak. Presiden Prabowo menyampaikan rasa syukur bahwa Indonesia bisa menangani banjir Sumatera tanpa bantuan luar negeri. Alhamdulillah kita kuat, kata beliau. Kita bisa mengatasi masalah dengan kekuatan kita sendiri. Pak Presiden menjelaskan betapa repotnya distribusi BBM, jembatan putus, pesawat harus diterbangkan, ya bla bla dan segala macam. Dan bahwa bencana ini menguji kemampuan negara, itu kata Pak Presiden ya. Nah, itu versi podiumnya. Sedangkan di bawah helikopter yang melintas, warga Pantan Nangka masih berjuang seorang diri. Nah, kedaulatan itu penting, ketahanan itu penting, tapi apa arti semua itu kalau rakyat di titik bencana merasa tak terlihat. Negara diuji bukan di podium, tapi di titik di mana helikopter hanya melintas dan tak pernah turun. Di sisi lain pula, korban sudah begitu banyak, tangis keluarga belum juga kering, tapi presiden masih tampak bingung menentukan langkah.
Sementara tawaran bantuan internasional berdatangan, negara-negara sahabat sudah siap mengulurkan tangan untuk mengirimkan pakar-pakar, peralatan, bahkan tim kemanusiaan mereka. Namun jawaban dari negeri ini masih sama, belum butuh bantuan. Aduh, pada waktu terus berjalan, setiap jam yang terlewat berarti satu nyawa yang melayang. Di tengah kekacauan, banjir lumpur, dan ribuan warga yang hilang harapan. Kita justru melihat sikap yang seperti ogah-ogahan dalam menetapkan status bencana nasional. Sebuah keputusan yang bisa membuka pintu mobilisasi penuh dari seluruh sumber daya negara. Nah, pertanyaannya, lumpur yang menelan rumah dan desa, apa harus menunggu rakyat habis satu persatu baru bertindak? Apa harga sebuah tanda tangan lebih mahal daripada keselamatan manusia yang sedang menjerit meminta pertolongan? Ya Allah, kita butuh, gimana ya? Rakyat tidak butuh keraguan, rakyat butuh keputusan, rakyat tidak butuh retorika, rakyat butuh tindakan nyata sekarang. Semoga suara dari para korban, dari keluarga yang menunggu keajaiban, dari rakyat yang masih percaya pada kemanusiaan, akhirnya terdengar jelas di telinga para penguasa. Sebelum terlambat, sebelum semuanya tinggal nama. Oke warga, terima kasih. Ketemu lagi di cerita berikutnya.